Selamat pagi pemirsa. Kembali hadir bersama kami Farahlia dan Giovanni Eka dalam Skanesa News. Up to date dan terpercaya. Mengabarkan dari COC Studio, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari Mojokerto, Jawa Timur. PPKM menyebabkan masyarakat khususnya pelaku UMKM mengalami kesusahan. Hal ini berdampak pada ekonomi yang ada di Indonesia. Berikut adalah berita selengkapnya. Pandemi di Indonesia memulai babak yang baru. Bagaimana nasib para pelaku usaha mikro kecil menengah ke bawah? Tidak bisa dipungkiri kondisi belakangan ini tidaklah gampang. Banyak yang harus struggle, terutama para pelaku UMKM. Yang biasanya ramai sekarang mungkin mendadak menjadi agak sepi. Mereka harus tetap disupport dan memaksimalkan promosi secara online dan offline. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi sektor yang paling terpukul selama pandemi COVID-19. Karina selaku pelaku usaha mikro kecil menengah pun sangat khawatir tentang dampak dari pandemi. Menurutnya, omset penghasilan saat pandemi ini menurun secara drastis dibandingkan saat sebelum pandemi. Ia juga menegaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak, gimana bantuan dari pemerintah seperti UMKM, BLT gitu? Ya, gimana ya Mas? Lumayan lah buat modal sehari-hari. Walaupun kadang kurang cukup, apalagi di masa pandemi ini. Sepi pembeli. Ya gitu. Ia berharap pemerintah dapat menghapuskan PPKM dan mengakhiri pandemi COVID-19 agar Indonesia dapat memulihkan perekonomian menengah dan ke bawah. Wates, Mojokerto, Jawa Timur melaporkan. Pemirsa, para murid di Mojokerto harus berjuang lebih keras di masa pandemi ini. Karena di Mojokerto telah dimulai pembelajaran tatap muka. Apakah pembelajaran tatap muka ini efektif untuk dilakukan? Berikut adalah informasi lebih lengkapnya. Pembelajaran tatap muka di Indonesia sudah dimulai. Namun, banyak rintangan yang harus dihadapi oleh pelajar-pelajar di Indonesia. Ini adalah salah satu pendapat pelajar di Indonesia tentang pembelajaran tatap muka. Menurut Masnya untuk PTM tahun ini apakah efektif atau tidak? Kalau saya ya nggak efektif, Mas. Ini nggak efektif banget gitu kan. Anak-anak itu masih banyak yang sakit, apalagi sekarang ada varian corona baru yaitu Omicron. Ya masih banyak yang nggak masuk sekolah juga karena ada yang bekerja juga, Mas. Terus sakit-sakitannya itu nggak 1-2 hari tapi 2 minggu, 1 minggu gitu, Mas. Jadi teman-teman dari Masnya sendiri banyak yang sakit? Iya, Mas, banyak yang sakit, tapi ya nggak ada sakit aja, malas atau kerja tadi yang ada. Menurut harapan Masnya untuk tahun ini seharusnya bagaimana, Mas? Ya harapannya ya semoga corona ini hilang lah, Mas. Pertama itu aja. Kalau sekolah mah bisa diulang tahun depan. Bisa dilanjutkan lah tahun depan. Ya, menuntut ujung gitu, Mas. Oke. Jadi seperti itu ya. Terima kasih ya, Mas ya untuk wawancaranya ya. Ya, jadi seperti itu pendapat dari salah satu murid di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMKN 1 Mojokerto, Jawa Timur melaporkan. Di tengah gemburan cemilan dan dessert kekinian, ternyata makanan zaman old masih diminati masyarakat Mojokerto. Bakmi GM merupakan salah satu makanan yang banyak diminati saat ini.
Berwisata atau berkunjung ke suatu kota maka tidak akan lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas ataupun kuliner yang terkenal di tempat tersebut. Berikut juga ketika berkunjung ke kota Mojokerto. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengajak dan memberi informasi kepada Anda mengenai salah satu kuliner yang ada di kota Undilu ini. Mie GM merupakan sebutan dari kedai mie Gajah Mada yang sudah berdiri dari sejak puluhan tahun yang lalu dan wajib menjadi agenda wisata kuliner Mojokerto yang tidak boleh Anda lewatkan. Di kedai ini, Anda akan disuguhi dengan berbagai menu. Tak hanya mie ayam saja, Anda bisa menambahkan berbagai topping lainnya, seperti pangsit, bakso, ceker, dan masih banyak lagi. Yang ditunggu udah datang. Mie ayam ini berbeda sama mie ayam yang lainnya. Kuahnya terpisah. Jadi, mari kita coba kuahnya. Olahan makanan tradisional yang menggunakan resep turun-temurun kedai mie Gajah Mada atau bisa disebut mie GM ini sudah menjadi favorit bagi siapapun yang berkunjung di kota Mojokerto. Terletak di depan SMA Negeri 1 Puri Mojokerto dengan layanan mulai dari setengah 10 pagi sampai dengan setengah 9 malam. Rasa dari kuahnya yang asin, gurih, bercampur dengan kekenyalan mie menjadikan kombinasi yang sempurna. Tak heran, mengapa kalau ini tak pernah sepi akan membeli. Gimana Bu pendapatnya tentang mie ayam ini? Enak, nggak manis. Sering kesini Bu? Dari harga udah standar, apalagi porsinya yang lumayan. Cocok banget disantap pada saat malam hari ataupun saat hujan. Jalanan rusak terjadi di wilayah Jalan Kedung Sari, Mojokerto. Hal itu mengakibatkan terhambatnya aktivitas warga. Diduga jalanan rusak terjadi akibat banyaknya pembangunan pemukiman baru di wilayah tersebut. Berikut adalah berita selengkapnya. Kerusakan jalan di Jalan Nur Hidayah, Kota Mojokerto mengakibatkan banyak aktivitas warga yang terhambat. Kerusakan di Jalan Nur Hidayah, Kota Mojokerto ini diduga karena pembangunan pemukiman warga yang terus terjadi setelah jalan ini dibangun. Jalan yang baru dibangun ini hanya bertahan 1 tahun setelah para warga berbondong-bondong membangun rumah di jalan ini. Oke, sekarang saya sudah berada di lokasi jalanan yang rusak bersama narasumber kita, Mas Igo. Oke, Mas Igo, apa penyebab jalanan ini rusak? Ya, penyebab perjalanan ini rusak itu karena apa ya? Dulu kan sudah pernah diaspal. Cuma karena di sini banyak yang masih tahap pembangunan, kan banyak truk-truk pembangunan yang lewat gitu kan, jalannya jadi rusak lagi. Ya. Apa harapan kedepannya untuk jalan ini? Harapannya sih pemerintah bisa menindaklanjuti lah, kayak memperbaiki lagi gitu, diaspal lagi. Oh ya, terima kasih. Hingga saat ini ada beberapa pembangunan yang terjadi di jalan ini. Warkop Bahra adalah salah satu warkop yang cocok untuk Anda pecinta suasana tenang. Warkop Bahra mempunyai beberapa daya tarik yang membuat suasana menjadi lebih nyaman dan menenangkan. Lokasinya yang strategis, dekat dengan persawahan, sehingga banyak yang mengunjunginya. Di masa pandemi ini, banyak orang yang merasa jenuh karena harus bekerja dan belajar dari rumah. Jika Anda ingin menikmati kopi dengan suasana yang lebih menyegarkan dan menghilangkan jenuh karena tugas numpuk, Warkop Bahra bisa menjadi pilihannya. Beralamat di Jalan Meridukuan, nomor 533, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Kalian bisa langsung mencoba kopi hitamnya, yang mana buka dari pukul 6 pagi sampai 8 malam. Di sini kalian akan mendapatkan suasana yang tenang, segar, dan damai.
Selamat sore, bersama saya Fabilia. Saya di sini sedang bersama Mbak Kasmira, pemilik warung kopi ini. Selamat sore Mbak Kasmira. Selamat sore. Kalau boleh tahu, Mbak Kasmira membuka warung kopi ini bertujuan untuk apa? Untuk hiburan masa tua. Siapa saja yang mengelola usaha ini bersama Mbak Kasmira? Saya bersama anak saya yang Sudah berapa lama Mbak Kasmira membangun usaha kopi ini? mulai tahun 2007 dan 15 tahun. Kalau boleh tahu berapa kira-kira omset perharinya? 300.000. Bagaimana usaha ini berjalan di masa pandemi COVID-19? Ya, normal-normal saja. Baik, terima kasih Mbak Kasmira. Masa. Sekian dari saya. Terima kasih. Terlebih posisinya terletak di area belakang rumah warga dan berada di area persawahan. Membuat Warkop Bara menjadi tempat refreshing dari penatnya tugas kantor dan tugas sekolah kalian. Di masa milenial ini, banyak kafe yang diminati oleh remaja. Warkofe ini salah satu tempat tongkrongan yang lagi populer akhir-akhir ini di Mojokerto. Rekan kami, Marsha Malika, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai UMKM yang tepatnya di lingkungan Rolak Songo. Saya sekarang di sini berada tepatnya di Warkofi. Di sini bersama owner Warkofi. Selamat siang Kak. Siang. Dengan kakak siapa? Saya dengan Wulan. Di sini saya mau bertanya-tanya mengenai Warkofi. Ya, boleh silakan. Kapan usaha ini dibuka Kak? Usaha ini kita buka pada tahun 2017 akhir. Berapa modal awal yang Anda keluarkan untuk membuka usaha ini? Untuk semuanya keseluruhan kurang lebih 45-50 juta. Berapa omset per hari yang didapat sama kakak? Kalau weekday kita biasanya omset 300-500 ribu, tapi kalau weekend bisa lebih. Pukul berapa usaha ini dibuka dan ditutupnya Kak? Warkofi ini bukanya jam 8:30 pagi, ya. Tutupnya kita malam jam 12. Di sini apa ada produk yang best seller?
di Warkoffi produk best sellernya itu ada dimsum brutal kita biasa nyebutnya. Ya. Bisa kita tunjukin sekarang? Ya, bisa. Apa keunggulan dari dimsum brutal ini, Kak? Keunggulan dimsum brutal kita itu ada 3 varian topping, ada mentai, ada keju mozzarella, dan yang best seller ada sambal brutal. Ini semua kita bikin secara sendiri, kita produksi sendiri. Jadi produknya itu benar-benar kita bikin sendiri, higienis dan terjamin kesehatan dan lain-lainnya. Selama pandemi, apakah ada penurunan omset? Selama pandemi kita benar-benar harus bisa memutarbalikkan otak ya, biar meskipun kita omsetnya turun, kita tetap bisa berjalan gitu. Terima kasih atas informasi yang kakak berikan. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan Warkoffi bisa semakin ramai. Amin, terima kasih. Sama-sama. TPA Rendegan adalah salah satu wisata edukasi di Mojokerto. Tempat yang dulunya pembuangan akhir ini disulap oleh pemerintah menjadi taman yang layak untuk dikunjungi. bersama Bapak Agus Zainal selaku petugas TPA. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang kembali. Apakah saat pandemi tingkat sampah sangat tinggi? Kalau sampah biasa-biasa, selain di musim hujan. Kalau nggak musim hujan ya biasa. Kalau musim hujan tambah sampahnya. Beratnya saja karena basah. Kira-kira berapa sampah yang disetorkan dalam sehari di TPA ini? 80 ton sampai 100 ton sehari. Ada berapa kategori sampah yang dikelola di TPA ini? Ada sampah yang dipilah itu dibuat pupuk kompos. Kalau misalnya daun-daun yang itu baik ya masuk di kompos. Bagaimana cara TPA ini mengelola sampah yang ada agar tidak menimbulkan polusi di sekitar? Ya di doser kembali sambil ditutupi sama tanah atau serbu, jadi nggak bau. Terus itu limbahnya? Limbahnya tetap ada tempat limbah cair gitu ya, di situ namanya lindi. Ya rembasan itu di situ ada. Untuk para pekerja di sini apakah aktif setiap hari atau terdapat hari libur kerja? Aktif, terus ada yang lembur. Kalau hari libur ada yang lembur. Tiap hari ada. Jadi masuk tiap hari jam kerja. Ekonomi di kala pandemi sangatlah menurun, dikarenakan banyak pekerja yang di PHK. Banyak pabrik melakukan pengurangan karyawan atau pegawai karena COVID-19. Di Desa Kedung Bendo, ada seorang pengusaha yang berinovasi untuk membangkitkan ekonomi keluarganya.
Halo Skanesa People, bertemu kembali dengan saya Helmi Yahya. Sekarang saya berada di Desa Kedung Bendo, salah satu sentra penghasil kerupuk tradisional. Mau tahu keseruannya? Terus ikuti saya. Sugeng siang dulur, aku saiki mlaku-mlaku ning Desa Kedung Bendo. Di sini banyak sekali pabrik-pabrik kerupuk tradisional yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Pandemi sangat memberikan efek kepada semua lapisan masyarakat, baik masyarakat kecil, pedagang, tidak terkecuali kepada pengrajin kerupuk tradisional. Dan tempat yang saya datangi ini adalah tempat penghasil kerupuk untuk camilan, yang biasa disebut dengan kerupuk upil. Kerupuk upil sendiri adalah kerupuk tradisional yang sangat mudah kita jumpai di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Penasaran toh? Ikuti terus ya lur. Sinar matahari yang menyorotiku membuat aku tambah semangat untuk menggali informasi tentang kerupuk yang aku kunjungi kali ini. Wih, ide banget lur, pakai kembang-kembangnya. Apanya apa itu lur? Ayo didelok ayo. Assalamualaikum, nuwun. Dengan Bapak siapa ini? Saya Bapak Kartono. Iya. Kalau boleh saya tahu ini proses apa, Pak? Proses penggorengan kerupuk pasir orang bilang. Dulu namanya kerupuk upil kata. Oh ini teman-teman, kalau bisa kita tahu penggorengannya ini tidak menggunakan minyak, melainkan menggunakan media pasir. Ya, salah satu unggulannya ya ini menggunakan pasir sehingga tidak membuat kerupuk cepat melempem. Penggorengannya yang masih memakai pasir membuatnya kerupuk lebih tahan lama dan lebih renyah. Oh, alatnya sendiri ini beli atau gimana, Om? Pertama dulu saya tuh coba-coba buka YouTube gitu loh. Saya lihat cara-caranya rakit. Ini saya rakit sendiri. Ini beli pertamanya lalu dimodifikasi gitu ya Om. Cukup menarik kawan-kawan. Untuk mencetus bisnis ini awal mulanya seperti apa Om kalau boleh saya tahu? Ini dulu awal mulanya tuh gara-gara pandemi ya, kerja di perusahaan sudah pada sepi, pada dirumahkan. Akhirnya saya tuh berpikir bagaimana untuk tetap bisa nyambung hidup. Akhirnya saya coba-coba buka Google bagaimana cara goreng yang murah dan bisa terjangkau. Cukup mengedukasi sekali. Om ini pada saat pandemi berusaha untuk menyetabilkan ekonomi di rumah tangganya, sehingga beliau dengan semangat yang membara untuk membangun bisnis kerupuk upil ini, sehingga alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Ternyata benar ya Lur, pandemi sangat berefek kepada semua lapisan masyarakat. Om, saya boleh izin untuk goreng kerupuk upil? Oh silahkan. Oke guys, kita dipersilahkan. Masuk kan? Ya langsung putar. Putar sebanyak berapa? Ya putar kira-kira sudah matang ya keluarga.
Lur, hasil gorenganku sedikit gosong tapi renyah. Tenggul. Setelah tadi proses penggorengan yang cukup lama, langkah selanjutnya ini apa kalau boleh tahu? Ya pengemasan atau packing. Oh iya. Saya boleh ikut untuk mengemas? Oh, silakan. Ayo Lur, ikut omnya mengemas. Ini ada 2 jenis kerupuk ya Om. Yang ini namanya kerupuk apa dan ini apa? Namanya kerupuk galar. Oh ini galar. Itu yang namanya kerupuk upil. Oh ini yang dinamakan kerupuk upil loh. Ada bedanya. Boleh saya coba ya Om ya? Oh, silakan. Yang galar ini rasanya sedikit manis. Ternyata kerupuk upil tersendiri dibagi menjadi 2. Ada yang hanya berasa asin yang biasa disebut kerupuk upil, dan ada yang rasanya sedikit manis yang disebut dengan kerupuk galar. Bentuknya memanjang seperti galar. Ini kawan-kawan, pemasannya dulu cukup bekal. Untuk harga per bungkus kerupuk upil dibanderol sekitar 4 sampai 5.000. Cukup murah ya Lur. Iya. Sampai rapat sehingga udara tidak dapat masuk. Lebihannya ini kita dapat pengunjungnya. Nah, sisanya ini untuk digantungkan di warung-warung terdekat. Oke, gimana Lur? Seru kan? Sepenggal cerita dari kami. Ini adalah industri kerupuk dari Desa Kedung Bendo, salah satu desa sentra penghasil kerupuk tradisional. Saya Henry Yahya, Mojokerto. Wah, seru banget ya Lur. Belajar cara goreng kerupuk upil sampai cara pemesannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Farahlia dan rekan saya Giovanni mewakili kerabat yang bekerja. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.